Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, selamat datang di kelas Fisika kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rangkaian arus arah. Di kehidupan sehari kita biasanya sudah menggunakan berbagai alat elektronik. Contohnya saja di sini saya ada punya baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan. Di sini kita bisa melihat seberapa besar kapasitas baterai dengan melihat voltasenya. Oke, di sini ada voltasenya. Ada yang berbentuk huruf V. Di sini tertulis 1,5 volt. Artinya tegangannya 1,5. Satuannya volt, jadi 1,5 volt. Tegangan itu sendiri biasanya disebut sebagai beda potensial. Apa itu beda potensial? Sudah kalian pelajari di gerak jatuh bebas atau gravitasi ya. Beda potensial ini mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah. Contohnya di sini potensial yang lebih tinggi, di sini lebih rendah. Bagaimana dia mengalir? Kita lihat di sini, kita lepaskan. Baterai akan jatuh dari potensial yang tinggi menjadi potensial yang rendah. Oke. Pada kesempatan ini kita akan belajar karakteristik alat elektronik itu sendiri, seperti baterai, handphone, dan lain-lainnya. Baterai ini jika disimpan dalam kondisi penuh akan berkurang kapasitasnya sebanyak 5%. Tergantung dengan kalian banyak cas seperti HP kalian. Seberapa sering kalian cas, maka kapasitasnya akan berkurang. Oke. Kita mulai dari baterai. Baterai kutub positifnya yang ini ya. Ini negatif. Oke. Arus listrik dari baterai akan mengalir dari positif. Misalnya positif, kita gambar lampu. Oke, misalkan dia menerangi lampu menuju ke negatif. Ini arusnya. Arus ditandai dengan I ya, karena I ini menandakan arus. Sebaliknya, apa yang menyebabkan arus ini bergerak adalah pergerakan elektron. Elektron akan mengalir dari kutub negatif elektron menuju ke kutub positif. Jadi kebalikan dengan arus. Arus sendiri memiliki rumus I sama dengan delta Q dibagi delta T. I ini arus. Satuan arus ampere. Oke. Delta Q adalah muatannya. Muatan apa? Muatan elektron ini. Banyak muatan yang bergerak. Muatan satuannya kolom. Delta T adalah waktu. Satuannya sekon ya. Kalau di fisika seringnya sekon. Oke, kita langsung masuk contoh soal. Contoh soalnya. Diketahui baterai mengalirkan arus selama 1 jam. 1 jam itu waktu ya. Jadi T-nya 1 jam. Mengaliri arus sebesar arus I sebesar 0,8 ampere. Ditanya berapakah muatan yang mengalir? Muatan Q ya. Oke, boleh ditambah delta depannya. Delta T, delta Q. Berapakah muatan yang mengalir? Oke, langsung saja masukin rumus ya. I sama dengan delta Q per delta T. Oke. I-nya tahu? I-nya sudah ada ya, 0,8 sama dengan delta Q-nya dicari, delta Q dicari
delta T nya 1 jam, satuan T sekon. Oke, kita ubah dulu jadi sekon atau detik ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Jadi 60 menit berapa sekon? 60 dikali 60 dikali 60, 6 kali 6 36. Nolnya ada 1 2 Oke, 60 sekon. Oke, masukin delta T nya sudah dapat 3600 sekon, masukin 3600 sekon. Oke, delta Q nya sama dengan ini, dipindah dari bagi jadi kali 0,8 dikali 3600. Oke, 0, ini kita bisa coret ya, 0 coret 0 karena ini di depan ini di belakang bisa dicoret. 8 kali 36. Oke, 8 kali 6 dulu. 8 kali 6 berapa? 8 yang kita simpan, tulis 8. 3 kali 8 24 tambah 4 28. Oke, delta Q sudah dapat 2880. Satuannya ya ini C ya. Oke, ngerti sampai sini? Ngerti ya.